Sombong itu apa? Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, sombong itu definisinya dua, batarul haq, menolak kebenaran. Jadi orang menolak kebenaran itu adalah sesombong-sombongnya orang. Saya nggak sombong kok, saya yang penting nggak mau nerima ini loh, itu namanya sombong. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Kalau orang punya sifat salah satu ini sudah bagian dari orang sombong. Kalau keduanya kumpul, sombongnya sempurna. Dan Nabi bersabda, di antara sifat yang menyebabkan orang enggak layak masuk surga adalah sifat sombong. La yadkhulu al-jannata mutakabbirun. Oh, kama ja'a fil hadis. Tidak masuk surga orang yang sombong, yang nolak kebenaran dan merendahkan orang. Sabilud dumu'i sabilun murid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man baka min khasyatillahi ta'ala. Pahalanya orang yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah. Ini pahala, balasan dari Allah yang akan diberikan kepada orang yang nangis karena takut kepada Allah. Takut dosa-dosanya kepada Allah, takut khawatir enggak diridhai oleh Allah, takut dengan ancaman-ancaman Allah yang dia merasa layak untuk mendapatkan macam-macam ancaman itu. Nangisnya itu karena takut kepada Allah. Jadi di dalam tubuh kita itu ada satu kondisi yang menyebabkan kita itu nangis. Nah itu sebagian berpahala, sebagian tidak ada kaitannya dengan berpahala. Contohnya orang nangis karena terharu kelahiran anaknya umpamanya, belum tentu berpahala. Terharu karena pengantin baru, terharu karena weselnya cepat datang melebihi biasa-biasanya, terharu lapar-lapar kok ada yang nraktir makan, atau nangis karena dia dalam satu suasana teman-temannya pada nangis, akhirnya terpengaruh dengan suasana ikut meneteskan air mata. Atau karena yang lain mungkin sedih, tunangannya ternyata didahului orang malah dinikahi orang. Itu semuanya keluar dari bab takut kepada Allah. Mungkin aja berpahala, tapi ini yang kita bahas ini nangis karena takut kepada Allah. Nangisnya itu sebabnya karena takut kepada Allah, bukan yang lain. Kalau yang lain itu belum tentu ada pahalanya, dan ini bukan pembahasan kita sore hari ini. Dan nangis itu bagian dari normalnya manusia. Manusia kok nggak bisa nangis itu termasuk bagian manusia yang tidak normal. Ada seorang sahabat yang melihat yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Beliau menangis karena sedih putra beliau wafat. Maka ada sahabat melihat bilang pada Nabi, kenapa engkau nangis, kan semuanya sudah ditakdir oleh Allah, kenapa nangis dengan kepergian putra antum? Nabi bersabda, itu adalah
rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang disayangi, yaitu dia merasa sedih dengan perpisahan-perpisahan dengan kekasihnya. Ini kalau orang itu nggak punya perasaan dingin, orang gembira nggak ikut gembira, orang susah nggak ikut susah, hidupnya seperti freezer. Nah, maka orang begini ini orang nggak normal. Jadi di antara normalnya orang, dia ini memang ada satu kondisi dia menangis. Maka jadikan kondisi itu kondisi-kondisi yang nangisnya itu berpahala. Di dalam tubuh kita itu macam-macam sifat, di antaranya ya sifat nangis. Qala Allah Ta'ala telah berfirman menceritakan sifat-sifatnya para pendeta Nasrani, yang mana dengan sebab sifat itu mereka akhirnya dapat hidayah, yaitu begitu mereka mendengar firman-firman Allah yang diturunkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, mereka menangis. Akhirnya sekian banyak dari pendeta-pendeta Nasrani mulai zaman Nabi sampai sekarang banyak yang dapat hidayah. Karena mereka punya satu sifat yang baik, yaitu begitu dengar ayat-ayat Quran terkesan, bahkan air mata mereka mengucur dari mata-mata mereka. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Wa idza sami'u, dan ketika mereka para pendeta mendengar ma firman unzila ilar rasul, yang telah diturunkan ilar rasuli kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar Quran, tara a'yunahum, maka engkau melihat mata-mata para pendeta itu, tafidu minad dam'i, mengucurkan air mata, tafidu mengucurkan minad dam'i, air mata, mimma arafu, karena taunya mereka, minal haqqi, kebenaran, mimma arafu, dari apa yang telah mereka tahu berupa kebenaran. Mereka tahu, sebelumnya sudah tahu, dalam Injil telah disebutkan macam-macam bukti-bukti kebenaran Nabi akhir zaman. Begitu mereka mendengar Al-Quran itu paham, oh ini dulu kebenaran yang telah kami ketahui itu sekarang sebagian diperdengarkan kepada kita berupa ayat-ayat Quran. Di hati mereka, walaupun mereka sudah jadi tokoh-tokohnya Nasrani, tidak menutup diri dari menerima kebenaran. Terus dalam terusannya ayat, wa annahum la yastakbirun, sebelumnya mereka tidak punya sifat sombong. Sombong itu apa? Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, sombong itu definisinya dua, batarul haqq, menolak kebenaran. Jadi orang menolak kebenaran itu adalah sesombong-sombongnya orang. Saya nggak sombong kok, saya yang penting nggak mau nerima ini loh, itu namanya sombong. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Kalau orang punya sifat salah satu ini sudah bagian dari orang sombong. Kalau keduanya kumpul, sombongnya sempurna. Dan Nabi bersabda, di antara sifat yang menyebabkan orang enggak layak masuk surga adalah sifat sombong. La yadkhulu al-jannata mutakabbirun. Oh, kama ja'a fil hadis. Tidak masuk surga orang yang sombong, yang nolak kebenaran dan merendahkan orang. Menolak kebenaran itu bisa tampak zahir. Kita tahu memang dia terang-terangan nolak kebenaran. Bisa nolak kebenaran itu dengan sikap hati, seperti para munafikin, zahirnya iya aja,
iya tapi enggak iya. Nggih tapi mboten panggih. Iya tapi tidak iya. Dan ghamtun nasu secara umum juga seperti batarul haq tadi, bisa dari zahir langsung kelihatan micingkan mata, kelihatan bibirnya nyungir, merendahkan orang. Bisa itu hanya dalam hati. Bisa kumpul dua-duanya, zahir batin. Maka sombong itu sebetulnya yang paling tahu itu adalah diri kita sendiri. Kita ini sebetulnya orang sombong enggak itu diri kita sendiri. Di orang itu bisa saja orang itu segala fasilitas dia punya, kekuasaan dia punya, kewibawaan dia punya, tapi dia ini orang yang paling tawadhu, tidak sombong sama sekali, tidak pernah menolak kebenaran dan tidak pernah merendahkan orang. Jadi bisa orang itu benar-benar nggak punya apa-apa, kekuasaan juga enggak, kaya juga enggak, wibawa juga enggak, ganteng juga enggak, cantik juga enggak, tapi dia ini sombong. Maka disabdakan oleh Nabi, innallaha la yuhibbu al-miskinal mutakabbira atau kama jaa bil hadits. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang miskin tapi sombong. Orang miskin yang sombong. Maknanya berarti dia ini memang sombongnya itu gawan bayi. Asli elek gitu ya, asli jelek. Namanya orang miskin kan nggak punya fasilitas untuk sombong. Apa yang disombongkan? Duit nggak punya, namanya orang miskin biasanya kan gitu. Posisi nggak punya, wibawa juga enggak. Jadi raja jauh banget, dihormati orang sangat jauh, tapi dia masih bisa nolak kebenaran dan merendahkan orang. Ini bang asli telek istilahnya gitu ya. Jadi dia ini asli telek lencong, insya Allah. Jadi kalau orang kaya, wibawa, raja, kemudian sombong tuh ya, walaupun tuh nggak baik kan itu ada fasilitas untuk itu. Saya raja, saya kaya, saya ganteng, saya cantik, ya. Lumayan ada fasilitasnya. Ini tanpa fasilitas saja masih jelek. Kadang-kadang orang tuh salah mandang. Karena ini kaitannya dengan sifat, bisa nempel pada orang yang kaya, raja, yang dihormati, bisa nempel pada orang yang secara kenyataan hidupnya itu orang yang sama sekali nggak digubris orang, tapi bisa saja dia punya sifat sombong. Dan hakikatnya sifat tawadhu itu memang sumbernya dari iman. Selepas orang itu tahu yang menciptakan hanya Allah, yang memiliki hanya Allah, yang mengatur hanya Allah, dia ini juga bagian dari miliknya Allah dan ciptaannya Allah, maka dalam otak dia itu nggak kebayang, saya ini nyombongin apa, saya ini nggak punya apa-apa, bahkan saya ini nggak ada. Maka pimpinan-pimpinan orang tawadhu itu adalah para anbiya. Ada sebagian yang kaya raya, sebagian raja di raja, sebagian miskin yang nggak punya harta. Untuk jadi contoh bahwa sifat mulia itu bisa dikerjakan orang yang paling miskin, seperti Nabi Isa. Rumah pun nggak punya, sampai diangkat ke langit istri pun nggak punya, bahkan akhirnya bantal pun nggak punya, sisir pun nggak punya. Bisa orang itu seperti Nabi Sulaiman, apa-apa punya, tapi pimpinannya orang tawadhu. Dan sifat sombong itu akan lari dari pelajar-pelajar agama. Akan menyebabkan ilmu itu lari dari pelajar-pelajar seperti kita ini. Orang yang sombong, ilmu tidak akan mau dekat pada dia, akhirnya nggak mau tanya, akhirnya nggak mau belajar karena dia sudah merasa lebih. Gitu.
Wa taqaddama dan telah lalu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda sab'atun ada 7 orang atau 7 golongan yudhilluhumullah yang Allah akan menaungi mereka fi dhillihi di naungannya yauma la dhilla illa dhilluhu di hari yang tidak ada naungan selain naungan dia. Fadzakara maka Nabi menyebutkan minhum termasuk 7 orang itu wa rajulun dan seorang laki-laki dzakarallaha khaliya yang dia mengingati Allah khalian dalam kondisi sendirian tidak terpengaruh oleh kiri kanannya tidak terpengaruh dengan teman-teman yang pada nangis. Ini babnya min khasyatillah. Memang dia takut antara dia dengan Allah, takut kepada Allah. Fa fadat ainah maka kedua matanya mengucurkan air mata. Fa fadat maka mengucurkan air mata ainahu kedua matanya. Maka di antara doanya para ulama wadam'an ghazira ya Allah saya minta air mata yang deras karena takut kepada Engkau. Dam'an ghazira. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففارق جيوش العداوة مثمرة وثم وأبكر ثم أحمي عدونا وألستم يا ذا الجلال في حوسمة في خمسة تطفي بها أمر الوباء الهادمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة صلاة الله